Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senang sekali bermain atau kadang juga ya bercanda bersenda gurau dengan anak-anak remaja. Misalnya saja pada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Jadi Abdullah itu putra dari paman Nabi yang namanya Abbas. Jadi kalau sama Rasulullah itu sepupu. Nah, karena saking akrabnya, saking boloplek, orang Jawa bilang begitu, itu Ibnu Abbas itu suka ngikutin Rasulullah SAW. Sampai suatu ketika Rasulullah itu dikuntitin terus sama dia. Pada suatu kesempatan Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, hai anak remaja, ABG, belia, mau nggak kamu saya ajarin atau saya beri suatu wejangan, suatu nasihat." Jadi Rasulullah itu ketika bicara dengan pemuda atau yang belia itu, yang diajarkan adalah kepedean. Bagaimana Rasulullah itu mengajarkan rasa pede, percaya diri kepada pemuda. Pemuda di sini itu biasanya yang baru-baru saja balik. Jadi usia balik yang ya agak lebih-lebih dikit lah. Mungkin dari usia baliknya itu 3-4 tahun, kira-kira sekitar itu. Itu yang diajarkan pertama oleh Rasulullah kepada mereka itu adalah percaya diri. Percaya diri untuk menghadapi kehidupan, untuk menghadapi permasalahan hidup. Percaya diri untuk menghadapi gejolak batin. Apa wejangan Rasulullah? Ihfadillah yahfadka. Hai pemuda, kalau engkau menjaga keimananmu kepada Allah Ta'ala, menjaga ibadahmu, menjaga dirimu dari hal-hal yang haram, hanya mengambil yang halal-halal saja, yahfazka, Allah pasti akan menjagamu di berbagai macam kondisi apapun dirimu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Kalau engkau menjaga hal-hal yang diperintahkan Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah, istiqomah dalam ibadahmu, tajidhu tujahak, engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan berhasil dalam mendekatkan diri kepadanya, sehingga apapun yang kamu inginkan, problem apapun yang kamu butuh solusi di hadapanmu, maka Allah akan memberikannya. Allah akan mengiringimu dengan rahmat dan hidayahnya beserta pertolongannya. Begitu pula idza sa'alta fas'alillah. Yang namanya anak muda itu punya ingin ini, ingin itu, gejolak ini, gejolak itu. Lihat ini itu kagetan, lalu ingin. Maka ketika engkau punya rasa ingin begini, ya, mintalah yang pertama itu kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama ditanam dalam hati itu, mintanya itu Allah Ta'ala. Adapun yang lainnya itu adalah refleksi dari ikhtiar, hanya sebatas sebagai upaya saja. Tapi hakikatnya di dalam hati yang harus tanamkan itu adalah Allah Ta'ala. Upaya, ya, itu merupakan syukur kita kepada Allah. Allah sudah beri kesehatan, beri kemampuan, kekuatan. Kita ekspresikan syukur tersebut dengan berupaya. Tetapi di dalam hati, hakikat memintanya adalah kepada Allah Ta'ala.
Begitupun ketika nanti engkau gundah gulana, terpojok pada suatu posisi yang amat sempit dan butuh pertolongan, wa idasta'anta fasta'in billah. Dan ketika engkau membutuhkan pertolongan dalam kondisi yang sempit demikian, maka yang engkau tancapkan dalam hati pertama adalah Allah, Allah, Allah. Adapun yang lain hanya sebatas upaya, hanya sebatas ikhtiar. Jadi perhatikan, pahami oleh pikiranmu, resapi oleh hatimu. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Pahami betul-betul, kalau seandainya saja seluruh umat manusia berkumpul membantu kamu, memberi kemanfaatan kepadamu, sekali-kali kemanfaatan itu tidak akan pernah sampai kepadamu, melainkan hanya suatu kemanfaatan yang sudah ditetapkan atau sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Begitu pula, walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, kalau mereka berkumpul bersepakat untuk menghancurkan dirimu, memadorotkan dirimu dengan apapun, maka tidak ada madorot sedikit pun yang sampai kepadamu kecuali hal tersebut telah ditetapkan dan diizinkan oleh Allah Ta'ala. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah ada tulisannya. Oleh karena itu, percaya dirilah, yakinlah akan dirimu, yakinlah akan keyakinanmu kepada Allah Ta'ala, yakinlah akan anugerah Allah berupa sehat walafiat, kemampuan berpikir, semangat juang yang tinggi. Maka ketika engkau percaya diri dengan hal ini, insya Allah hidupmu akan bahagia. Demikian wejangan-wejangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para pemuda. Riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama, di antaranya oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya atau yang disebut Al-Jami' At-Tirmidzi.